Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil kiram, para alim ulama, sesepuh dan bapak ibu, bapak jamaah qalbun salim yang insyaallah kita dalam naungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjelang kita beristirahat malam ini, ungkapan puji dan syukur kita tetap ucap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena kita merasakan nikmat Allah melimpah kepada kita semua. Harapan setiap kali kita memuji Allah adalah Allah akan menambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan dengan salam pun saat kita membaca dalam melaksanakan sholat dan di luar sholat, kiranya akan terhantarkan dengan sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dorongan asa, harap dan keinginan agar kita bisa dipertemukan dengan Nabi dan sekaligus meraih syafaat yang pernah dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Para bapak jamaah yang saya hormati, 2 minggu yang lalu tepatnya kita melakukan kajian dan saya menyampaikan bagaimana pandangan ulama yang saya rekam, saya baca, kemudian mencoba untuk menyampaikan ulang pesan-pesan ulama tersebut berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Yang terakhir kemarin baru sampai pada ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu saya kalau tidak salah menyampaikannya untuk banyak. Nah, Bismillah itu kata para ulama, Nabi pernah bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar." Tiap perbuatan yang dianggap baik oleh setiap orang, tapi perbuatan tersebut tidak diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut abtar. Abtar, sementara ulama bilang kurang berkah, naqisul barakah, kurang nilai kebaikannya, gitu. Yaitu abtar, gitu. Setiap pekerjaan yang baik tidak diawali dengan penyebutan bismillahirrahmanirrahim, kurang kebaikannya. Ya, tetap hitungannya tapi kurang nilai kebaikannya. Saya jelaskan kenapa demikian kemarin, bahwa kalau ada orang yang berdagang kemudian dia mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, minimal dia tidak akan mau mengurangi timbangan. Kenapa? Karena dia sadar dia undang Allah, gitu. Nah, kalau sudah sadar dia undang Allah, dia nggak mau ngurangin timbangan. Kalau sudah dia tidak ngurangin timbangan, otomatis pelanggannya senang. Kalau sudah pelanggan itu senang, otomatis bisa jadi dagangan kita itu akan tersebar dari mulut ke mulut, gitu. Maka kita akhirnya punya marketing yang tidak perlu dibayar. Hanya dengan mengucapkan bismillah, bukankah kebaikan itu berlimpah kepada kita? Maka awali hidup dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah yang menurut Imam Syafi'i ayat yang pertama. Maka ayat yang kedua berlanjut dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Uniknya bapak jamaah yang saya hormati, kalau bapak lihat terjemahan alhamdulillah, uniknya nih, alhamdulillah itu
bentuknya mufrad, single. Tuh alhamdu itu bentuknya single, ya. Makanya kalau di i'rab di alhamdu jadi mubtada marfu alamat rafi dhammatun zahiratun li'annahu ismul mufrad. Isim mufrad itu artinya tunggal gitu. Katanya tunggal. Tapi kalau Bapak ngambil terjemah, apa saja terjemah yang Bapak baca, terbitan manapun terjemahan tersebut Bapak ambil, maka terjemahnya selalu berbunyi segala puji hanya untuk Allah. Coba dilihat, ya. Itu kan ada tidak sinkron sebenarnya sih. Nggak sinkron dalam pengertian bentuk katanya single, terjemahnya jamak. Coba lihat. Saya ngiranya beda. Alhamdu mubtadaun marfuun lil ibtida wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Kalau Bapak pernah belajar ilmu nahwu shorof, namanya di i'rab. Ujungnya isim mufrad. Tapi terjemahnya segala. Kalau yang namanya segala tunggal apa jamak? Kalau ada kata segala tunggal apa jamak? Jamak. Makanya tuh terjemah aneh. Ya, kenapa dibilang segala puji? Padahal mestinya pujian itu hanya untuk Allah, baru benar. Bukan segala puji. Kalau segala puji itu salah. Mestinya pujian itu hanya milik Allah. Tapi akhirnya kenapa para ulama menerjemahkan segala puji? Akhirnya gini. Kenapa diterjemahkan segala puji ini? Karena dalam Al-Quran, kalau bicara tentang pujian itu ada 4. Kalau bicara pujian di dalam Al-Quran nih, Bapak baca, terus ketemu dengan ungkapan-ungkapan pujian, maka pujian itu ada 4. 1, Al-Quran mengabadikan Allah memuji Allah, itu kan? 2, Allah memuji hamba. 3, hamba memuji Allah. 4, hamba saling memuji. Itu kan baru tuh, ya. Maka ini terjemahnya segala puji hanya untuk Allah. Itu yang menyebabkan terjemah alhamdulillah itu jadi segala puji, bukan pujian. Jadi kalau ada Allah memuji Allah, Allah memuji hamba, hamba memuji Allah, kita manusia saling memuji, pada dasarnya akhirnya endingnya atau muaranya lillahi. Itu hanya untuk Allah. Jadi kalau Bapak memuji seseorang karena pinternya, cerdasnya, baiknya, cantiknya, gantengnya, maka secara tidak langsung sebenarnya Bapak muji Allah. Kalau ada orang itu orang dermawan banget sih, gitu ya. Pujian bukan? Iya, orang itu. Pada dasarnya ketika Bapak bilang itu orang yang dermawan banget, Bapak memuji Allah sama dengan begini. Maha suci Allah yang telah menciptakan orang itu dermawan. Nah sebaliknya juga gitu. Kalau Bapak nyela orang berkaitan dengan fisiknya, sama aja nyela Tuhan. Gitu. Makanya mungkin nggak suka kita ke orang, tapi jangan main fisik. Ya. Nah, saya nggak suka sama orang itu. Tapi jangan kemudian karena fisiknya kurang bagus, kemudian kita celak fisiknya. Sama saja dengan mencela Tuhan. Gitu. Sekali lagi ya, persoalan suka dan tidak suka itu hidup namanya. Ada orang suka, ada orang nggak suka, itu hidup. Gitu. Tapi ketika mungkin kita nggak suka dengan seseorang, jangan bikin meme atau menghina bentuk fisiknya. Nah, sama aja kita menghina Allah. Gitu. Ya, segala puji hanya untuk Allah. Nah, itu alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka lanjutan kalimatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Baru surat Al-Fatihah saja 2 sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini udah berulang 2 kali. Ya. Makanya kata para ulama, selain kata Allah, maka kata Ar-Rahman Ar-Rahim adalah 2 sifat Allah yang paling banyak diperkenalkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sekali lagi saya ulangi, selain kalimat Allah atau Rabbun, artinya Tuhan, maka yang paling banyak dimunculkan oleh Allah tentang namanya adalah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Itu paling banyak dimunculkan dalam Al-Quran itu. Ya, ini aja udah 2 kali nih. Bismillah
bukan Allah. Allah tidak memberikan jawaban. Tapi kalau ada jawaban pasti ungkapan ulama. Akhirnya saya lebih senang dengan pandangan seorang ulama yang bilang begini, kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim lebih banyak diperkenalkan oleh Allah dibanding sifat-sifat yang lain? Allah pengen manusia yang mengenal Allah itu kenal dengan sifat kelemah lembutannya gitu. Jadi Allah pengen manusia dikenal kepada Allah lebih banyak mengenal sifat lemah lembutnya dibandingkan dengan siksanya gitu. Siksanya dikit. Allah bilang begini, kalau aku menyiksa nih, usibu man asa, kata Allah. Kalau aku memberikan sanksi, kalau aku memberikan siksa, aku timpakan sanksi itu, aku timpakan siksa itu kepada orang yang aku kehendaki. Tapi kalau aku memberikan rahmat, warahmati dalam surat Al-A'raf ayat 157 kalau saya ingat. Warahmati wasi'at kulla syai'in. Kalau bicara tentang azab, azabku aku akan timpakan kepada orang yang aku pilih. Tapi kalau sudah bicara tentang rahmat, maka rahmatku meliputi segala sesuatu. Oh begitu. Ya. Lagi-lagi nih, saya ulang nih untuk mengangkat nih. Kalau Allah bicara tentang azab atau siksa, maka azab itu akan kutimpakan kepada orang yang aku kehendaki. Tapi kalau sudah bicara tentang rahmat, rahmatku meliputi segala sesuatu. Kalau gitu antara azab atau sifat Allah mengazab dengan sifat Allah maha rahmat, lebih banyak mana? Hah? Lebih banyak mana? Rahmat. Orang dia tadi udah jelas. Kalau aku menyiksa, aku siksa siapa yang aku kehendaki. Tapi kalau bicara rahmat, rahmatku meliputi segala sesuatu. Kan segala sesuatu nggak dibatasi. Tapi kalau siksa, aku batasi kepada yang aku mau. Tapi kalau rahmat meliputi segala sesuatu. Jangankan manusia, binatang saja mendapatkan rahmat Tuhan. Gitu. Makanya kalau gitu, kalau kita memperkenalkan Allah, jangan banyak-banyak ngomongin siksa melulu. Gitu. Ya. Kalau ngaji jangan ngomongin siksa lagi, azab lagi, siksa lagi, azab lagi. Gitu. Mestinya kita perkenalkan tuh rahmat Tuhannya. Gitu. Ini kalau kita ngaji seringkali Allah siksa, Allah segala macamnya. Padahal Allah mati-matian kayak dalam Al-Quran memperkenalkan sifat Rahman Rahimnya lebih banyak dibandingkan dengan sifat azabnya. Kalau Bapak misalnya mungkin lihat orang belajar Quran, orang kalau nggak ngerti Quran bisa jadi ngambilnya sebelah sini nih dari belakang karena nyamain sama buku umum, ya bukan dari sini nih. Jadi kayak kita baca buku tuh, maka dia akan ketemu begitu dia buka, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dia akan ketemu qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang minimal 3 surat itu bicara tentang siksa enggak? Hah? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah, Tuhan manusia, Raja manusia. Aku berlindung dari sifat was-was yang selalu ada dalam hati manusia, yang dibisikkan oleh yang nampak atau tidak nampak. Bicara azab enggak? Enggak. Kalau ada orang salah baca Quran mulai dari sini, enggak ketemu nih. Begitu baca ada siksa. Enggak. Lanjut lagi Al-Falaq, enggak ada azabnya. Lanjut lagi Qul huwallahu ahad, enggak ada azabnya. Nah, sekarang Bapak ngerti. Kalau baca Quran itu jangan dari situ, bukannya dari sini. Beda. Arab itu dari kiri baru kanan. Nah, mulai yang dipertemukan pertama kali surah apa? Fatihah. Baca lagi dia Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jelas siksa kan? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Malik Yaumiddin, rajanya hari pemilik hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah kami beribadah dan kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami jalanmu, petunjuk jalanmu yang lurus. Ngomong siksa nggak? Di muka dari sini nggak ngomong siksa, di muka dari sini nggak ngomong siksa. Giliran kita ngaji memperkenalkan Allah yang siksa lagi, siksa lagi. Jadi kita salah metode nih gitu. Ya. Bahkan Nabi Muhammad ngajarin 10 tahun orang pindah dari menyembah berhala sampai menuju menyembah Allah. Nabi Muhammad gak ngomongin siksa. Cuman salah kalau nyembah Tuhan ini, mestinya ini, logikanya begini, selesai. Ya. Maka kayaknya kita mesti meluruskan kembali nih metode kita ngajarin agama atau memberitahukan sifat Allah ini. Kita belum kenal. Rasanya saya setuju dengan para ulama yang kayaknya sih dalam tanda kutip Allah mati-matian untuk menjelaskan kepada manusia, aku ini maha baik. Gitu. Tetapi manusia menjelaskan Allahnya jadi Allah bengis. Gitu. Allah nyiksa, Allah azab. Gitu. Kita kalau beragama kayak gitu sekarang aja. Kalau ada gempa bumi nih, ngatur apa aja? Kayak Semeru. Nggak sedikit yang ngomong azab sebelah. Ya, padahal tidak serta merta Allah kalau ada gempa bumi, bencana alam, tsunami, tanah longsor itu bagian dari azab, belum tentu. Bahkan sampai-sampai meskipun ada sebuah kejadian atau musibah besar, agama tetap menunjukkan Allah itu tetap baik. Kenapa? Yang meninggal apa? Nah longsor, kena banjir. Gimana orang ini nih? Dia mati syahid. Ya. Yang kena gempa bumi itu orang di Palu segala macam. Kalau kena musibah dia mati syahid. Gitu. Kita kena ada musibah azab. Gitu. Kayaknya apa aja udah azab terus gitu. Makanya sampai ketemu sama orang luar terus kemudian ditanya, "Kamu muslim?" "Iya." "Neraka udah." Gitu. Kenapa? Habis dia dengarnya neraka lagi. Padahal Allah tuh mati-matian jelasin, aku ini maha rahmat. Setinggi-tinggi dosa dan kesalahan manusia masih jauh menjulang tinggi rahmat dan kasih sayang Allah. Gitu. Ya, tuh Ar-Rahman Ar-Rahim sifat dominan. Bapak baca Quran coba gitu ya. Bapak kumpulin Ar-Rahman sama Ar-Rahim terulang berapa kali dibandingkan dengan Iqab atau kemudian azabun alim. Coba bandingkan berapa? Jomplang jumlahnya. Banyakkan Ar-Rahman Ar-Rahim dibandingkan dengan menjelaskan Allah sangat berat siksanya, Allah sangat pedih siksanya, sedikit dibandingkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini aja udah bukti nih. Yang baru kita mulai sudah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim udah 2 kali. Ar-Rahman Allah Maha Pengasih, Ar-Rahim Allah Maha Penyayang. Meskipun boleh jadi dan kenyataannya ulama memang beda-beda memahami Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ulama beda-beda. Gitu. Ya, kata dalam kitab Jalaluddin Asyuyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian kitabnya dinamakan Jalalain. Jadi ada 2 orang Jalal dalam kitab. Gitu. Maka kitabnya dikasih nama 2 Jalal. 2 Jalal dalam bahasa Arabnya Jalalaini karena tasniyah. Satu Jalaluddin Asyuyuti, yang satu lagi namanya Jalaluddin Al-Mahalli, sama-sama Jalal tuh. Gitu. Jalaluddin Al-Mahalli ini meninggal, kitabnya belum rampung. Gitu. Maka Jalaluddin Asyuyuti nyambungin lagi kitabnya tuh sampai rampung. Jadilah dia disebut dalam kitab-kitab itu kitab Jalalain, tafsir Jalalain. Masyhur kalau jadi santri pasti ngaji Jalalain gitu. Saya ngaji Jalalain itu berapa kali? Ya, satu ngaji yang tiap malam, satu lagi ngaji pasaran namanya ngebut sebulan Ramadan hatam gitu. Nah, ulama berbeda pendapat memahami kata Ar-Rahman itu. Ada yang bilang Ar-Rahman itu Al-Mun'im bijalailin ni'am. Itu dalam tafsir Jalalain. Ar-Rahim Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Jadi kalau Ar-Rahman itu Allah Maha pemberi nikmat yang besar-besar.
besar-besar. Sedangkan Ar-Rahim kata Jalaluddin ini yang nikmat Allah yang rinci-rinci, yang bagus-bagus. Contoh gini nih, kita jadi manusia. Kita ini jadi manusia kata Jalaluddin bilangnya inilah sifat rahman Allah kepada kita. Jadi saya Pak RW kan sama-sama manusia. Saya Pak kan sama-sama manusia. Saya Pak Yaman sama-sama manusia. Saya Pak Amir sama-sama manusia. Kita hadir ini karena Ar-Rahmannya Allah. Tapi Ar-Rahim beda. Kalau kita sama-sama manusia, si A manusia, si B manusia. Tapi si B ini manusia ganteng, terus duitnya banyak, terus hidupnya enak. Nah kata Jalaluddin, dia dapat Ar-Rahimnya Allah. Jadi yang rinci yang bagus-bagus itu dapat tuh. Jadi manusia plus gitu. Ya. Itu kata Jalaluddin Al-Mahali sama Jalaluddin Asyuyuti dalam kitabnya Tafsir Jalalain. Nah tapi ada ulama lain beda lagi pikirnya. Bukan gitu. Nah itu dia tuh. Asiknya ngaji tafsir Quran tuh bukan gitu. Maksudnya apa? Jangan pernah kecam kalau ada orang berpendapat. Biarin aja Jalaluddin Asyuyuti sama Al-Mahali berkata begitu, nggak apa-apa. Itu tafsir kok. Ulama lain bilang jangan gitu. Ar-Rahman itu sifat rahmat atau baiknya Allah di dunia. Sedang Ar-Rahim itu sifat baiknya Allah nanti di akhirat. Ada mana begitu? Mana yang benar? Semuanya benar. Ya, semuanya benar. Kalau bicara tentang tafsir Quran, kalau dia meneliti dengan baik, benar, tujuannya adalah mengungkap satu rahasia yang baik, benar pandangannya. Jangan dikecam. Ya. Berdasarkan kepada analisisnya, usahanya, ijtihadnya, sungguh-sungguhnya, maka orang itu nggak boleh dikecam. Kalau dia berpikir beda dengan kita. Suatu masa Nabi selesai perang. Saya sering bilang nih, Nabi selesai perang, saya lupa namanya kalau masalah Bani Mustalik gitu. Ini Bani Mustalik ini nih orang-orang Yahudi yang kalau Nabi diserang dari Madinah, dari Mekah, ini Bani Mustalik bonceng gitu, nyerang Nabi. Nah, kalau gampangnya sih nikah dulu bonceng di Belanda sini gitu. Jadi kalau ada orang dari Mekah, musyrikin Mekah nyerang, ini Bani Mustalik datang ikut dengan kafir nyerang Nabi. Tapi kalah lagi. Pertama ketika dia nyerang, kalah, ujar kacir, Nabi biarin aja udah dari Bani Mustalik, biarin aja dia pulang, biarin. Besoknya ada lagi yang datang, nyerang lagi Nabi Muhammad, Bani Mustalik ngikut lagi, nyerang lagi, biarin. Dia pulang kalah, biarin aja udah. Tapi didiemin Bani Mustalik ini, nyerang lagi, jengkel lah Nabi ini. Selesai perang, dia kabur ke kampungnya tuh, ke Bani Mustalik. Maka Nabi bilang begini, mengutus sampai 20, ada bilang 30 orang. Panggil. Jadi, kamu semua berangkat sekarang ke kampung Bani Mustalik itu. Ya, intai mereka tapi jangan diapa-apain. Intai mereka, berangkat sekarang ke kampung Bani Mustalik. Intai mereka sampai aku datang. Dan tolong jangan kamu melaksanakan sholat asar kecuali kalau kamu semua sampai di kampung Bani Mustalik. Nabi pesan begitu. Ketika mau melepas pasukannya nih, jangan kamu sholat asar kecuali kalau kamu sudah sampai di kampung Bani Mustalik. Nah, sahabat yang 20 sampai 30 orang dengan begitu, ya Rasul, baik, sami'na wa ata'na, berangkat. Nah begitu berangkat ini di tengah jalan mulai pecah pikiran beda-beda. Yang satu bawa kuda rada kenceng, yang satu pelan-pelan aja. Kenapa yang kenceng yang satu bawa kuda kenceng ini? Dia memikirkan jangan kamu sholat asar kecuali kalau sudah sampai di kampung Bani Mustalik. Kalau gitu kita jangan sampai ke maghriban sampai di kampung Bani Mustalik itu. Sebab Nabi bilangnya jangan kamu sholat asar kecuali kalau sudah sampai di kampung Bani Mustalik. Bener nggak? Jangan ke maghriban. Jangan kamu sholat asar kecuali kalau kamu sudah sampai di kampung Bani Mustalik. Artinya kita mesti sampai ke tempat itu sebelum maghrib. Benar gak? Hah? Benar gak? Benar. Yang satu lagi bilang
sholat asar kecuali kalau kamu sampai di kampung Bani Mustholik. Maksudnya gini, kita mau sampai jam berapa aja di sana, jangan sholat asar di jalanan. Sholatnya udah sampai di sono, mau udah sampai di sono isya, kita sholat asarnya di situ. Karena Nabi bilang jangan kamu sholat asar kecuali kalau sudah sampai di kampung Bani Mustholik. Bener nggak? Bener nggak? Hah? Ini kayaknya ragu-ragu banget. Bener nggak? Bener juga. Ya, bener juga. Orang teksnya bilang jangan kamu sholat asar kecuali kalau kamu sudah sampai di kampung Bani Mustholik. Yang satu memahami kalau itu jangan sampai ke maghriban. Kita mesti sudah sampai di sana sebelum maghrib, sebab jangan sholat asar kecuali kalau kamu sudah sampai di sana. Bener. Yang satu berpikir kita mau sampai habis isya juga nggak apa-apa. Catatannya jangan kita sholat asar di tempat yang lain kecuali di situ. Benar juga kan? Benar. Akhirnya karena dua-duanya nggak sepakat nih, terus apa yang terjadi? Ya udah deh, kata yang satu, saya jalan duluan. Jalan duluan, wajib udah. Sebelum maghrib nyampe di Bani Mustholik, mereka sholat asar. Yang ini datangnya menjelang isya, baru nyampe, tenang. Begitu selesai nyampe sana menjelang isya, dia sholat maghrib. Begitu selesai sholat maghrib, dia sholat asar. Gitu. Itu yang satu. Nah sehari kemudian Nabi nyampe ke situ. Peristiwa ini dilaporkan nih. Gitu. Ketika udah nyampe, mereka lapor. Ya Rasul, engkau ingat nggak ketika melepas kami, jangan kalian melaksanakan sholat kecuali kalau sudah di kampung Bani Mustholik. Saya tidak tahu. Kenapa? Gini, waktu kita berangkat kita beda pendapat. Saya dengan beberapa orang bilang, maksudnya kita mesti sampai di kampung Bani Mustholik sebelum maghrib. Makanya kita maju, udah kita kencang-kencang, sampailah kita sebelum maghrib. Bilang, saya sempat sholat asar, gak lama maghrib. Terus yang ini nih, sampainya mau isya, gitu. Terus dianak aja sholat maghrib, kemudian lanjut sholat asar, lanjut sholat isya, gitu. Gimana nih ya Rasul? Maka Nabi bilangnya apa? Dua-duanya di antara kalian ini dua-duanya benar. Gitu. Dua-duanya di antara kalian ini benar semua. Tuh Nabi. Ya. Kita enggak sekarang. Kita kalau berpikir gini, pandangan saya benar, pandangan orang salah. Gitu. Pokoknya apa-apa kalau beragama saya benar, Anda salah. Bukan mungkin saya benar, mungkin Anda salah. Atau mungkin Anda salah, saya salah, Anda benar. Kan mestinya gitu, kita beragama. Ya kalau ada pandangan berbeda dengan kita, mungkin saja saya benar, dia salah, atau dia benar, saya yang salah. Nggak usah saling nyalahin. Kita enggak. Coba deh, saya kalau ngelihat di YouTube gitu, ceramah-ceramah, sedih gitu. Kalau bagi saya sedih. Kenapa? Banyak ustaz sama kiai di YouTube cuma adu dalil gitu. Cuma adu argumentasi bahwa begini salah semua, meluruskan pendapat si ini gitu. Ya, meluruskan pendapat si A gitu. Kalau sudah diungkapkan meluruskan pandangan si A, berarti dia benar, si A salah. Padahal belum tentu. Akhirnya jamaah cuma nyari kiai, kemudian adu argumentasi di dunia maya, keluarkan di YouTube. Kita nih nyembelihin kiai sama ulama di YouTube. Ya, dia argumentasi. Ini yang paling ramai sebentar lagi, paling-paling ucapan Natal boleh atau enggak? Paling-paling itu di Wagub muncul lagi. Padahal ada ulama yang bilang boleh, ada ulama yang bilang enggak. Masing-masing punya tanggung jawab di akhiratnya. Kenapa? Karena nggak ada kalimat yang tegas untuk itu. Andai kata kalimat yang tegas, gampang. Kayak diharamkan bagi kalian daging babi, tegas banget kan? Tegas. Ulama nggak beda-beda daging babi kira-kira halal apa haram ya? Haram. Kalau kita makannya pakai bismillah 10 kali, haram gitu. Ya. Nggak mungkin kalau kita baca bismillah 10 kali agak harum kali ya, kalau 10 kali mah nggak mungkin. Nggak ada ruang abu-abu karena gurimat alaikumul maitata wad dama wal
jelas banget kalimatnya. Kalau yang nggak jelas, ya repot. Nggak jelas tuh persoalan rokok, haram apa enggak, berantem aja. Kalau itu berpandangan lah, si A berpandangan boleh, si B berpandangan tidak boleh, masing-masing gunakan. Sebab sahabat Nabi dari dulu udah begitu. Ya, Allah kasih pahala 1 bagi orang yang berijtihad kalau dia salah. Allah kasih pahala 2 kalau ada orang berijtihad kalau dia memang benar dan sesuai dengan kaidah yang diinginkan oleh Allah. Kan gitu, salah aja dapat kalau ijtihad. Tapi tolong, yang ijtihad bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Kita bukan mujtahid, kita bukan ahli ijtihad. Kita tinggal menggunakan pandangan ulama yang ada karena kita nggak ahli. Ya, kita bukan orang ahlinya. Mujtahid itu kan satu hafal Quran. Ini baru syarat 1 aja nih. Kalau orang jadi mujtahid syaratnya 1, dia hafal Quran. Kita hafalnya kuliah ayyuhal kafirun. Quran kita nggak hafal, udah nggak lolos. Kedua, ngerti bahasa Arab, gramatika bahasa kita nggak paham. Kalau gitu kita bukan kelompok mujtahid. Apa kata ulama bilangnya, yang A bilang haram pak, yang B bilang halal pak. Nah, kalau itu pilih yang mana yang kamu mau. Nanti tanggung jawabnya gimana pak? Di akhirat manusia akan bertanggung jawab terhadap pandangan masing-masing. Tapi jangan salahkan orang berpendapat. Kalau mereka sama-sama mujtahid atau orang-orang yang punya kompetensi dalam bidang hukum. Ya, nah jadi yang satu Imam Jalaluddin Asyuyuti sama Al-Ma'ali dalam tafsirnya Jalalain, yang namanya Ar-Rahman itu Al-Mun'im bijalailin ni'am. Kalau Ar-Rahim Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Kata beliau tuh, Rahman itu nikmat Allah yang besar-besar. Kalau Rahim yang kecil-kecil, lebih spesifik. Kita jadi orang ini karena ada Rahman. Tapi kalau kita jadi orang, udah jadi orang pintar, ganteng, kaya, dapat Ar-Rahim dia tuh. Nggak semua orang dapat itu. Ada pula yang berpandangan enggak gitu. Ar-Rahman itu sifat kasih sayang Allah kepada makhluk selama di dunia. Alasannya kenapa? Satu masa Nabi bilang begini, ada kuda yang melahirkan. Terus begitu selesai kuda itu melahirkan, induknya mundur ke belakang sambil jilat-jilatin anaknya. Kan gitu kalau kuda melahirkan tuh. Maka Nabi komentar, kuda itu mundur, kemudian menjilati anaknya, itulah rahmat Allah kepada kuda itu. Kalau gitu kuda dapat rahmat, kuda dapat rahmat. Makanya semua dapat rahmat. Makanya ketika Nabi Ibrahim berdoa mengkhususkan rahmat Allah cuma bagi orang Islam saja atau orang yang beriman saja, Allah langsung meluruskan pandangan Nabi Ibrahim. Di surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim sampai di kota Mekah, kemudian bangun Ka'bah. Kemudian dia doa. Gitu. Doanya apa? Ya Allah, Allahumma ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim doa. Selesai bikin Ka'bah tuh, ya Allah, jadikan negeri ini aman. Ya. Terus berikan rezeki kepada penduduknya buah-buahan, tapi kasih kepada orang yang beriman saja kepada Allah dan kepada hari akhir. Yang kafir kepada Allah jangan kasih ke Allah. Itu Nabi Ibrahim namanya. Coba kan? Kalau nggak salah surat Al-Baqarah 124. Itu. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikan negeri ini aman, berikan rezeki ke buah-buahan kepada orang-orang yang beriman kepadamu dan beriman kepada hari akhir. Kalau orang itu kafir, jangan kasih rezeki ya Allah. Begitu selesai Nabi Ibrahim doa, apa kata Allah? Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma aqarruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Allah langsung jawab. Maka Allah berfirman, kalau orang itu kafir, maka aku tetap akan memberikan rezeki kepada mereka, meskipun sifatnya beda dengan kamu. Itu nanti persoalan kafirnya dia, kaumat kemudian pada hari kiamat kami akan giring mereka ke azab yang paling pedih. Nanti di akhirat, tapi jangan batasin rezeki. Makanya kalau kita minta negeri ini baik,
Kalau kita minta rezeki dari Allah, anugerahkan kepada semua orang di bangsa ini. Jangan milih-milih. Kenapa? Nggak wajar membatasi rahmat Allah itu hanya bagi kita. Karena rahmat itu, kata ulama yang lain bilangnya, pemberian dan anugerah Allah kepada makhluk selama